Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jos. Baik, kita ketemu lagi di channel Jos Education. Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan CPNS, yaitu saya ambil yang pertama itu soal TIU. Nah, soal TIU yang sering keluar ini di CPNS ataupun sekolah kedinasan itu adalah soal tentang usia. Jadi soal cerita yang menggunakan cerita tentang usia. Dimana soal ini sebenarnya basicnya adalah materi dari perbandingan senilai. Oke, oleh karena itu supaya kita ingat, nah ini adalah materi tentang perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai itu apa sih? Nah, mungkin ada yang sudah lupa. Nah, perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang jika nilai suatu unsurnya meningkat, maka unsur lainnya pun meningkat. Ya, seperti di tabel ini ada perbandingan usia dan usia sebenarnya. Jadi di sini perbandingan usianya 1, usia sebenarnya 6. Perbandingan usianya 2, usia sebenarnya 12. Perbandingan usianya 3, usia sebenarnya 18 tahun ya. Nah, kalau kita amati di sini ketika perbandingan usianya naik, usia sebenarnya juga naik. Berarti ini bisa dikatakan sebagai perbandingan senilai ya. Nah, ini. Jadi apabila nilai suatu variabel bertambah, maka bertambah pula. Nah, kita gunakan persamaan untuk perbandingan senilai, yaitu X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Atau kalau kita buat mendatar, nilai X1 kali Y2 itu sama dengan X2 dikalikan dengan Y1. Nah, kita ambil contoh di sini adalah perbandingan usia Ani dan Budi 2:5. Nanti di sini X1-nya 2, X2-nya 5 ya. Kemudian Y1-nya 10. Yang ditanyakan adalah Y2 ya. Oke, ini bisa dipahami ya. Sudah itu tinggal kita masukkan ke persamaan perbandingan senilai. Maka kita perolehlah Y2 atau Y2 di sini adalah sebagai usia Budi. Nah, sekarang kita masuk ke trik menyelesaikan soal usia. Ya, yang pertama, kamu temukan dulu objek di situ ya. Ya, objek yang diceritakan itu ada apa? Kalau biasanya sih nama orang gitu ya. Nama orang bisa nama orang atau bisa menggunakan huruf variabel ya. Kemudian setelah ketemu objeknya, buat satu variabel yang sama pada tiap perbandingan objek tersebut. Jadi misalnya kita pakai variabel X, misal ada perbandingan 2:5, berarti kita buat 2X dan 5X. Nah, setelah
dikasih variabel X, kemudian kita cari dulu nilai X. Kita cari nilai X dengan cara dibuat persamaan perbandingan senilai. Setelah ketemu nilai X, kita substitusikan nilai X itu ke pertanyaan, ya. Jadi ke persamaan objek yang ditanyakan maksudnya, ya. Oke. Ini ada contoh. Sasin lebih muda 7 tahun dari Rahul. Nah, di sini objeknya adalah Sasin dan Rahul. Jika perbandingan usia mereka masing-masing 7 banding 9, berarti ini 7X dan 9X. Usia Sasin adalah yang ditanyakan tadi usia Sasin, ya. Pertama kita objeknya dulu. Kita cari objeknya dulu. Objeknya di sini adalah Sasin dan Rahul, ya. Makanya kita tuliskan di sini Sasin itu 7X, si Rahul itu 8, berarti 8X. Nah, kemudian diketahui lagi selisih umur Sasin dan Rahul sebenarnya adalah 7 tahun. Nah, maka persamaannya adalah 7 tahun itu sama dengan 9X dikurang 7X. Ini maksudnya gini, yang di sebelah kiri sama dengan itu adalah selisih perbandingan, ya. Kemudian di sebelah kanan adalah selisih sebenarnya. Jadi selisih perbandingan itu sama dengan selisih sebenarnya. Persamaannya seperti itu, sehingga kita peroleh 2X-nya 7 tahun, sehingga X-nya adalah 3,5. Nah, setelah kita dapatkan X-nya, maka kita substitusikan ke perbandingannya Sasin, perbandingan usianya Sasin. Sasin itu kan 7X, berarti 7 dikali 3,5, 24,5. Oke. Yang terpenting dalam soal lagi contoh, ya. Ini contoh. Di sini perbandingan usia P dan Q adalah 5 banding 6. Ini usia P dan Q adalah 5X dan 6X. Kemudian setelah 7 tahun perbandingan menjadi 6 banding 7. Usia P sekarang adalah, nah, kita terus dulu objeknya ada P sama Q, P 5X, Q 6X. Ingat, ini adalah usia sekarang. Kemudian setelah 7 tahun, nah, perbandingannya menjadi 6 banding 7. Kalau ada soal yang perbandingannya ada 2 seperti ini, ada 2, ya, ini yang sekarang dan setelah 7 tahun, ini yang kita kasih X yang salah satunya saja, ya. Di sini kita yang kasih X adalah yang sekarang, berarti sekarang itu jadi 5X, yang Q itu jadi 6X. Kemudian yang setelah 7 tahun itu tetap 6 dan 7. Nah, kemudian kita buat ke persamaan. Persamaannya adalah 5X. Ya, 5X itu dari usia sekarang plus 7. Kenapa plus 7? Karena di sini adalah perbandingan untuk setelah 7 tahun. Ya, kalau sekarangnya adalah 5X, berarti setelah 7 tahun otomatis 5X plus 7 tahun dong. Ya. Kalau sekarangnya adalah 6X, berarti setelah 7 tahunnya adalah 6X plus 7. Ya, karena yang berada di sebelah kanan sama dengan itu adalah setelah 7 tahun, maka yang di sebelah kiri juga harus kita buat waktunya adalah setelah 7 tahun. 5X itu sekarang, ya, berarti kalau setelah 7 tahunnya adalah 5X plus 7. Setelah itu kita kalikan silang. 5X plus 7 kali 7, nah, dapatlah X-nya
sehingga usianya P, ya, usia P itu adalah 5X. Nah, berarti 5 kali 7, 35 tahun. Oke ya, sudah jelas ya? Kalau ada yang masih belum jelas, kamu bisa tanyakan di kolom komentar, nanti kita diskusikan di sana ya. Baik. Oke, saya punya soal latihan. Jadi di sini ada soal-soal tentang usia, ada variasinya. Coba bisa untuk latihan teman-teman. Bisa untuk latihan, nanti jawabannya bisa di-share ke kolom komentar ya. Baik, terima kasih karena sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oh, jangan lupa untuk subscribe channel Just Education. Nah, kita insya Allah akan update soal-soal terbaru untuk persiapan CPNS ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.